Emak itu tidak punya kekuatan. Yang saya punya itu adalah mie instan ini sama doa. Mudah-mudahan kamu dilancarkan, diselamatkan sampai kamu pulang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Gundul Ucul. Nah, kali ini kita Ucul Jagongan. Kita kedatangan tamu, seorang yang selalu membuat syahdu suasana ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak, belajar dengan beliau, bagaimana kiat-kiat beliau, nilai-nilai kehidupan beliau, cerita-cerita beliau, sehingga membuat beliau itu menjadi someone spesial sampai hari ini. The one and only, siapa lagi kalau bukan Solihin Abu Zafran. Hai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah dijawab oleh seribu netizen barusan ya. Apa kabar Mas Solihin? Alhamdulillah sehat Mas Nado. Mas Nado gimana? Alhamdulillah. Makin glowing aja sampai dari rambut nih ya. Tambah elektrik. Iya. Mas Solihin, dalam semua kan udah pada tahu nih Mas Solihin sebagai MC tersyahdu. Wis. Saat ini. Alhamdulillah. Image-nya kalau misalnya acara ada Mas Solihin wis jaminan syahdu. Gitu Kan ya, gitu Mas? iya. Ya. Jadi sampai orang-orang itu kan banyak nih beberapa dengar-dengar kalau MC-nya nggak kebagian jadwalnya Mas Solihin ini, aduh wis rodok anu Mas, rodok Galau. rodok galau jadinya. Jadi orang-orang ini sampai berebut teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ada event wedding, engagement, apapun lah ya. Jadi cepet-cepetan booking Mas Solihin. Jadi ojo lama-lama ya, cepetan order beliau ya. Masya Allah. Oke, cerita dong Mas. Gimana Mas? Kok moro Mas Solihin ini apa ya? Terjun. Di dunia apa ya, MC atau apa, boleh diceritain awalnya Mas Solihin itu dari kecil seperti apa, lahir di mana? Aduh, gimana ya? Saya memang dasarnya lahirnya aja sudah syahdu Mas. Oh, lahir sudah satu. Dilahirkan di Mesir. Mesir? Iya, mepet pesisir Mas. Oh, memang. Di mana? Di situ Bondo Mas. Saya lahir di situ Bondo. Rumah saya itu 5 langkah dengan bibir pantai. Nah gitu, makanya kenapa kalau saya Mas Solihin kenapa suaranya kok besar banget, keras ngomongnya, maksudnya volumenya maksudnya. Ya memang karena kita ini berhadapan dengan ombak, jadi mau nggak mau ngomongnya juga pasti banter Mas gitu. Dari kecil memang ya dilahirkan dari seorang nelayan, kehidupan juga tidak setiap harinya memang benar-benar dijauhkan dari hiruk pikuknya perkotaan dan lain sebagainya. Jadi murni ya suasana pantai begitu ya, suasana kehidupan pesisir gitu ya. Kemudian dari kecil memang saya 3 bersaudara Mas, semuanya S. Jadi ada Solehuddin, Adam Sulaiman sama Solihin. Mas Solihin putra ke 3 dari bungsu dari 3 bersaudara. bungsu Mas gitu. Nah, Pak saya ini memang merasa bahwa semua kedua anaknya ini, anak yang pertama Kak Soleh sama Kak Sulaiman, dan yang kedua ini semuanya kerja ke laut Mas. Oh gitu ya. Maksudnya jadi nelayan semua. Iya. Pak itu punya niatan kepengen lah kalau seandainya anak yang ketiga ini jangan sampai ke laut, jangan ke laut semua. Ya entahlah mau itu ngajar, mau itu apa begitu. Yang penting setidaknya minimal pendidikan SMA, minimal untuk gini, karena memang panjang sebenarnya kalau mau diceritain, tapi singkat cerita emak sama pak saya itu punya pemikiran bahwa bagaimana saya ini anak ketiganya nggak sampai jadi nelayan juga waktu itu. Dan waktu itu pun juga saya nggak kepikiran Mas, maksudnya karena berhubung sudah waktu dari sekolah dasar sudah didoktrin seperti itu, yang ada di pikiran saya ya belajar itu aja sih Mas. Waktu itu ya, waktu masih masa kecil itu. Kemudian akhirnya saya dimasukkan ke pesantren. Dari lulus pesantren itu SMA hampir mau putus sekolah saya Mas. SMA hampir mau putus sekolah karena di rumah itu masa paceklik. Oh gitu. Ada laut, ada masa pacekliknya. Jadi ciri-cirinya kalau seandainya bibir ombak itu sudah berwarna hijau tua, kayak warna-warna hijau gudeg, itu biasanya sudah muncul kerang bawang kalau sudah surut. Nah itu tanda-tandanya sudah biasanya paceklik Mas, tidak ada ikan. Tidak ada ikan gitu. Jadi sempat mau putus sekolah,
kelas 1 SMA waktu itu, tapi saya meyakinkan bahwa insya Allah di pesantren itu saya dicukupkan. Entah itu bagaimana caranya mas, waktu itu saya nggak kepikiran memang, maksudnya yang setiap bulannya sudah dikirimi sama orang tua, pada akhirnya tidak dikirimi. Tapi waktu itu saya cuman berpikir saya punya Tuhan saya, orang tua sama guru. Nah, ketiga poin ini bagi saya menjadi sumber kekuatan dan ternyata itu apa ya, soal kecukupan makan dan lain sebagainya itu benar-benar di luar ekspektasi mas gitu. Jadi nggak terduga banget lah. Ada yang tiba-tiba ditarik menjadi remaja masjid ya kan, makannya sudah terpenuhi terjamin ya masjid itu. Kemudian untuk kebutuhannya saya dibantu sama ustadz-ustadz itu untuk ikutan panen bawang di lahannya. Gitu. Ada kegiatan lain. Ada kegiatan di luar pesantren dan itu produktif, tidak mengganggu jam pesantren mas gitu. Waktu itu kurang lebih seperti itu. Kemudian lulus dari pesantren, keluar dari pesantren, saya diterima di salah satu radio di Besuki. Oh, habis lulus pesantren langsung keterima radio. Di radio. Kok bisa mas? Oke, sebelum kita lanjut mas, kita ngopi dulu. Oke. Jadi kopi dari Latar Kopi teman-teman. Ini keren banget loh ya tempatnya itu, Instagramable. Jadi kalau seandainya memang kalian itu pengen tempat yang Instagramable, nggak usah jauh-jauh keluar kota. Di Kota Probolinggo sudah ada. Ya, ada Latar Kopi. Ada Latar Kopi. Dekat Tenis Sankra ya. Pas belokan itu ya. Iya. Ya. Ini tempatnya cozy. Ini yang dicoba kebetulan adalah hot green tea. Hot green tea. Ya. Mudah-mudahan melegakan tenggorokan yang sudah mau kering. Enggak, kita akan duluan. Wah, enak aja nih teman-teman. Dan perbincangan ini terima kasih didukung oleh Ruang Manten Mas Ali. Aduh. Iya. Kalau sudah berbicara Ruang Manten itu ya, serasa melihat ringgit Malaysia ya kan. Jadi Ruang Manten ini provider vendor wedding di Probolinggo dan sekitarnya. Betul banget. Yang bikin kangen dari Ruang Manten itu adalah semua timnya itu kalem-kalem. Kalem-kalem. Tapi kalau nggak gelem. Gelem terus dong ya. Tapi meskipun kalem-kalem begini nih, cara pengerjaan mulai dari konsep perencanaan sampai selesai acara itu rapi. Amin. Terima kasih Mas Ali. Dan properti videonya ini didukung oleh Anata ID Foto Video. Gitu ya. Iya. Aku tuh penasaran banget sama ownernya gitu loh. Jadi sekali-kali lah dipertemukan di Gundul Ucul ini. Oh gitu ya, siap ya kan. Nanti kita minta izin beliau. Gitu ya. Jadwal gitu ya nggak kuat. Baik, Mas Olin, lanjut nih. Mas Olin kan diterima di radio. Kok Pro Radio itu ngerekrut Mas Olin, pasti kan ada bakat-bakat yang sudah dilihat. Jadi mas sebelum di radio itu, flashback dulu 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelum di radio itu, waktu di musim paceklik itu lulusan. Waktu itu lulusan, sama emak saya, wes ikut ke laut aja. Kita punya apa ini? Maksudnya nggak ada lagi. Maksudnya mungkin dari saya bisa membantu perekonomian keluarga itu dari nelayan. Jadi ikutan nelayan. Oh, Mas Olin waktu itu melaut ya? Tapi tetap dilarang sama pak saya, sama kedua kakak saya. Oh gitu. Usah sudah. Maksudnya apa passionnya gitu loh kan. Iya. Nah, ternyata saya bukan nggak ada, memang nggak kepikiran dari segi tenaga aja wis beda mas sama kakak saya. Kenapa mas? Agak pulen soalnya. Jadi kata kakak itu sudah kan di pondok biasa masak, mungkin bisa bantu emak aja masak gitu kan. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Baru karena berhubung di laut juga nggak dapat ya kan, pendapatan juga nggak ada. Kebetulan saya ikut saudara waktu itu jadi kuli angkut sound system. Waduh, iya beneran ini mas. Jadi kuli angkut sound system yang biasanya di pesantren itu pegangnya kitab Fathul Qorib, Jurmiyah, Nahwu Shorof gitu ya. Ternyata ngangkut sound. Dan itu beratnya luar biasa mas. Gitu ya. Dan mohon maaf, zaman dulu waktu tahun berapa ya? Tahun 2007 2008. Itu bayarannya masih 15 sampai 20 ribu mas, sampai acara selesai. Dan itu ternyata benar-benar disyukuri oleh emak saya gitu. Jadi sempat ikut beberapa, kemudian ada loker
loker itu bilang saya tuh nggak ngerti kalau radio itu apa namanya kan SBI, Iya. Suara Besuki Indah. Suara Besuki Indah. SBI itu teman saya yang di Besuki itu bilang ada lowongan kerja. Waktu itu zaman SMS mas ya. Iya. Tahun berapa itu mas? Tahun 2007-2008. Handphone yang saya pakai itu adalah Motorola. Motorola, oke. Jadi waktu itu ada SMS. Ini ada loker khusus untuk buat kamu. Ini kamu pasti dapat karena kamu cerewet. Gitu mas, gitu aja. Nggak Jadi mikir cerewet prestasi saya gimana gitu. gitu enggak. Dia nggak mikir prestasi teman, yang dipikirkan adalah bisa ngomong. Nah gitu loh mas. Saya dari dulu cerewet berarti ya mas ya. Dari pesantren itu saya dipercaya biasa pidato mas. Ceramah agama gitu. Mungkin nggak bisa kalau saya nggak dipakai lagi di MC bisa jadi mubalik aja mas. Kalau Ustaz ini Dari nama kan sudah religius ya bisa. Solihin Abdul Zafran. Ustaz banget ini. Nah, terus Gimana? apa namanya? Saya tanya loh, ini perusahaan apa kok yang dibutuhkan cuma satu karyawan gitu. Ternyata dijelaskan bahwa ini adalah radio yang kebetulan juga butuh. Waktu itu mas, saya itu masuk apa namanya? Ini boleh sedikit cerita agak detail ya pemirsa? Oh, enggak apa-apa, boleh. Seneng tambahan. Kadang-kadang untold story itu yang bikin ini ya. Iya, kita benar. banyak belajar di situ. Gini mas, Gimana? waktu saya mengirim lamaran kerja itu kan Iya. by pos ya. Nah Pak Posnya bilang Mas Solihim jangan lupa disolawatin dulu 3 kali sama baca ayat kursi Wah, gitu. ini penting. Ini waktu itu memang benar-benar saya baca gitu loh Mas. Begitu sudah dikirim 3 hari berikutnya sudah dapat telepon gitu. Dapat telepon terus ditanyain Mas besok bisa ke radio ya. Nah, itu saya sudah girang karena saya pikirnya saya sudah diterima gitu loh. Ternyata memang dari radio menyampaikan, yo enggak diterima dulu mas, tapi dites dulu dari itu. Oke lah dites dulu. Tapi waktu itu jujur teman-teman ya, waktu itu memang musim paceklik. Jadi Ya. sekali lagi balik lagi musim paceklik dan itu tidak punya uang. Buat dari rumah saya mas ke Besuki itu sama saja dengan saya dari Paiton ke Tongas. Gitu Jauh ya, ya, saya lumayan ya. kecamatan paling timur, sementara Besuki adalah kecamatan Paling barat, barat, gitu ya, iya. sebelum Banyu Blugur gitu loh. Jadi memang butuh uang kalau tidak salah 25 ribuan lah atau 50 ribu lah buat dapat nyampe ke sana. PP gitu. Oke. Tapi waktu itu saya hanya butuh uang 20 ribu aja mas. Yang penting nyampe dulu. Perkara baliknya saya tidak ngerti. Oh gitu ya. Saya waktu itu gitu. Nekat ya. Akhirnya saya bangunin Pak sama Mak nih. Jam 9 malam. Bangunin Pak, saya ini ada mau ngelamar kerja dan sudah dipanggil untuk tes gitu kan. Dengar begitu, Pak sama Mak saya itu semangat mas. Jam 9 malam itu. Saya itu naik tangga ke atas, jadi di atas rumah itu saya dicor separuh, kayak balkon gitu ya, dicor. Jadi saya naik tangga bambu itu loh pemirsa, saya ondo. Naik ondo saya dari depan rumah itu. Saya emang lebih nikmat di sana mas karena saya bisa dengerin radio sama suasana malam lebih enak gitu saya mikirnya. Tapi pada saat emak sama pak saya itu keluar rumah, mereka ini nyebar. Emak saya ke timur, bapak saya itu ke barat. Saya nggak ngerti mereka ini ngapain gitu. Tapi yang pasti kan dari atas sudah kelihatan mas rumah-rumah orang. Yang bikin sampai saya nggak terima itu adalah emak saya setiap keluar dari rumah tetangga itu nangis. Kenapa mas? Karena pinjam uang buat samunya saya waktu itu. Nangis, saya lihat ada 3 apa 4 rumah kalau nggak salah waktu itu nangis mas. Kenapa sampai nangis gitu ya? Saya turun nih. Saya turun lagi. Kenapa mama nangis? Iya karena tetangga dan saudara itu nggak ada yang bisa ngasih pinjaman, bahkan sepupu pun gitu waktu itu. Tapi saya bilang saya tidak mau menyimpan kebencian kepada siapapun, tapi yang pasti mudah-mudahan ada jalan. Gitu. Saya waktu itu saya bilang ke Pak sama Mak nggak dapat pinjaman, ya udah tidur aja sudah. Saya nggak ngerti nek wis sing kuasa itu ngasih jalan, pasti ada aja caranya. Gitu. Akhirnya waktu itu saya memang dari pesantren saya hobinya bikin puisi. Jadi bikin puisi lah, menghidupkan kata-kata yang mati, mematikan kata-kata yang hidup, pokoknya gitu ya lah ya. Bikin itu dari kecil ya. Dan di situ saya ada bukunya gitu loh mas. Waktu itu saya coba rencana mau nulis lagi, ternyata di buku diary itu
bukan buku diary ya buku biasa. Kumpulan puisinya Mas Solini itu ya? Iya, buku puisi itu. Ternyata di situ ada uang, Mas. Oh, gitu saya ya? masih ingat waktu itu uangnya itu 6.500. Itu yang ternyata buat kekuatan buat saya untuk awal gitu ya. Akhirnya jam 3 malam itu saya pamit sama emak saya. Saya nggak pamit sama Pak karena waktu itu Pak itu lagi istirahat. Ya, saya sampaikan jam 3 ke Mak saya mau pamit, saya mau ke Besuki loh. Ngapain ke Besuki jam segini? Iya, mau ikut saudara yang kerjanya jadi sopir angkot. Gitu. Jadi saudara jadi kerja sopir angkot. Mungkin bisa lebih murah Mas kalau Iya. berangkat ikut ya. saudara terus berangkatnya pas waktu dia mau berangkat ke terminal gitu loh. Betul. Nah, akhirnya Mak bilang jangan berangkat dulu, Mak bikinin sarapan. Jadi Mak itu bikin mie instan sama Mak itu bilang gini pemirsa. Mak itu tidak punya kekuatan. Yang saya punya itu adalah mie instan ini sama doa. Mudah-mudahan kamu dilancarkan, diselamatkan sampai kamu pulang ke sini, gitu Mas. Jadi singkat cerita, akhirnya saya itu ke pesantren. Saya nggak ada cara lagi selain ke pesantren karena bagi saya waktu sebelum saya keluar ke pesantren saya menjadi ketua kamar ya. Dan adik-adik saya ini biasanya yang memanage uangnya itu saya, gitu Mas. Akhirnya saya bangunkan adik-adik kamar yang sebelumnya saya tempati. Saya ceritakan kalau saya itu mau ngelamar pekerjaan. Akhirnya mereka itu kompak, ada yang sudah nyiapin uang, nyiapin baju, nyiapin perlengkapan mandi, nyiapin tas itu Mas, semuanya ini Mas. Dan itu bikin saya terharu sampai singkat cerita di pesantren nyampe di radio. Nyampe di radio itu ternyata pemirsa pakaiannya itu stylish semua. Saya memang dari basicnya pesantren yang mungkin pakaiannya ya ala kadarnya gitu loh kan gitu. Cuman waktu itu dites, saya cuman bismillah aja. Ternyata dari 8 orang itu yang diterima 1, alhamdulillah saya itu. Gitu ya, alhamdulillah. Keren ini. Ini berkat doa seorang ibu. Iya, kekuatan lah Mas. Jadi saya pikir dari ini sebenarnya benar, tidak ada hal kecil yang berguna itu tidak akan sia-sia di masa depan. Dan ternyata saya bisa masak itu ternyata bermanfaat sampai saya menikah Mas. Contoh kalau seandainya waktu itu kalau ingat istri lagi lahiran atau istri lagi semester pertama lagi rewel-rewelnya, ya alhamdulillah ada saya yang bisa menghandle urusan dapur. Nah gitu loh. Jadi bagi saya itu ya semuanya ada hikmahnya lah kalau menurut saya. Jadi begitu. 3 tahun saya di radio, setelah itu saya hijrah ke Probolinggo, jodohlah dengan Pro TV ini. Pro TV, nah beliau ini salah satu penyiar Pro TV yang legend ini teman-teman ya. Pokoknya ingat Pro TV, ingat Mas Solini ya. Iya, jadi sebelum saya terjun di wedding industry itu banyak teman-teman yang berpikiran, bahkan pemirsa kalau sudah ketemu on the spot di luar itu, saya itu sebenarnya males mau nyapa Mas Solihin. Kenapa? Karena setiap lihat tayangan berita atau dialog, pertanyaannya selalu nyelekit, gitu Mas. Oh gitu Pak? Iya, tapi kan saya kembali lagi, namanya news atau pemberitaan, tidak mungkin pertanyaannya seperti presenter gosip, ya kan? Dan memang waktu itu saya memang sudah tertata kaku Mas di TV karena memang spesialisnya di pemberitaan kan, gitu. Jadi kan tidak mungkin Bapak Ibu beritanya pembacokan, saya cengingisan aja ya kan. Nanti saya dikira pelakunya. Jadi kurang lebih seperti itu Mas. Berapa tahun di Pro TV? Pro TV itu dari tahun 2011. 10 tahun ke sekarang. 10 tahun ya? 10 tahun ke sekarang. Ini banyak makan asam garam ini guys. Jadi yang saya pikirkan itu adalah kunci suksesnya seseorang dalam mengabdi ke sebuah perusahaan itu bukan seberapa banyak dia gonta-ganti perusahaan, tapi seberapa konsisten dan seberapa bertahan dia dalam sebuah perusahaan itu, dan seberapa besar perjuangan kita mengeksiskan sebuah perusahaan. Nah kurang lebih gitu sih Mas Kolil. Karena saya pikir selama saya keluar dari pesantren itu hanya 2 perusahaan aja yang sempat yang saya kunjungi. Jadi pertama radio, setelah itu Pro TV. Setelah itu saya nggak punya pengalaman TV yang maksudnya perusahaan yang lain gitu. Jadi bagi saya faktor kenyamanan dulu Mas, bagi saya faktor kenyamanan
yang penting saya bisa berkembang, yang awalnya tidak tahu ini saya bisa belajar dan lain sebagainya, termasuk di Pro TV itu banyak sekali ilmu, banyak sekali keluarga, saudara dan pengalaman. Ya pahit manis itu wis bareng-bareng lah. Dan sekarang beliau ini intensif di setiap event teman-teman, hampir nggak pernah pedot. Alhamdulillah ini hari ini berkenan dan bersedia meluangkan waktu. Terima kasih Mas Eli. Betul banget. Dan salah satunya di sini adalah lamaran yang juga tidak kalah syahdu adalah dari Ruang Mountain Wedding Organizer. Begitu Mas. Kita jeda dulu ya pemirsa ya. Jadi sekali-kali narasumbernya yang mau menjeda ini ya. Setelah ini saya bakalan cerita bagaimana awal mulanya masuk di wedding industry di Probolinggo. Oke, ngopi dulu.